Belajar IPS bersama Pak Diyot Moko di sini. Pada kali ini kita belajar bersama tentang penguatan ekonomi agrikultur. Namun sebelum itu, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa bersama agar Yang Maha Kuasa memudahkan kita dalam memahami pelajaran yang ada serta menerapkannya dalam kehidupan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Penguatan ekonomi agrikultur. Penguatan ekonomi agrikultur ini berkaitan erat dengan perekonomian pertanian. Namun pertanian di sini dalam arti yang luas, bukan hanya pertanian di sawah, pertanian basah, namun juga pertanian kering, termasuk perkebunan dan ladang. Mengapa perekonomian agrikultur itu sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia? Coba kamu simak tayangan berikut ini. Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia dipetik segar dari kebun dan diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat yang lezat. Coklat Indonesia tersebar di kepulauan Indonesia, memberikan keragaman rasa yang memikat pasar dunia. Hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Kreativitas yang terinspirasi dari nilai budaya bangsa dipadu inovasi teknologi, menciptakan produk kayu dengan sentuhan seni. Produk furniture Indonesia digemari pasar luar negeri. Hasil laut Indonesia begitu berlimpah. Rajungan menjadi komoditi yang memiliki potensi dengan standar premium quality dan melalui proses food safety requirement. Diolah oleh tenaga yang terampil dan para ahli yang menjaga kesegaran kualitas. Hasil akhir rajungan Indonesia menembus pasar dunia. Warisan budaya leluhur memberikan nilai seni dan tradisi dalam karya ukiran perak. Ketekunan dan perhitungan yang presisi menciptakan karya dengan sentuhan penuh cinta. Kerajinan perak Indonesia dipersembahkan untuk dunia. Keragaman dan kekayaan komoditi Indonesia memberikan kontribusi penting dalam arus perdagangan dunia. Dengan laju ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang yang cemerlang mulai hari ini dan di masa yang akan datang. Nah, dari tayangan tadi setidaknya kita dapat melihat bahwa besar potensi ekonomi pertanian di Indonesia. Besarnya pertanian di Indonesia ini banyak didukung, yang pertama, luasnya lahan. Yang kedua, pangsa pasar. Yang ketiga, kesuburan tanah.
Yang keempat, adanya tenaga kerja yang melimpah. Penduduk yang besar merupakan salah satu keunggulan tersendiri akan ketersediaan tenaga kerja. Namun, hal itu semua memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Hambatan tersebut diantaranya adalah kemauan generasi muda dalam mengembangkan pertanian. Kita tahu banyak generasi muda yang memandang sebelah mata terhadap ekonomi pertanian. Yang kedua, adanya keterbatasan dana. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam hal kemampuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, hambatan yang ketiga adalah hambatan skala pertanian. Pertanian di tempat kita masih cenderung tradisional, meskipun pertanian tradisional juga memiliki sisi-sisi positif yang lain. Sebagai contoh, adanya kegotong royongan, adanya sikap kearifan lokal berupa saling membantu antar tetangga. Tandur merupakan istilah untuk tanam padi yang dilakukan secara tradisional. Tanam padi ini dilakukan secara grup dan masing-masing grup berbeda-beda. Dengan sistem ini, maka tanam padi ini bisa terselesaikan dengan cepat. Kebersamaan yang terjalin di dalamnya memupuk persaudaraan antar anggota tandur. Istilah lain tandur adalah tanam padi dengan berjalan mundur. Namun karena dengan berkembangnya zaman modern, membuat sistem ini ditinggalkan para generasinya. Para petani yang sudah terbiasa menggunakan sistem ini, mau tidak mau harus bersabar menunggu giliran. Dengan semakin langkanya generasi pekerja tandur, membuat para pekerja tandur merasa kewalahan. Salah satu usaha untuk mengatasi atau strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diantaranya adalah pengenalan teknologi-teknologi modern dalam bidang pertanian. Yang kedua, adanya kemudahan-kemudahan dalam perizinan berusaha, sehingga perdagangan yang berasal dari komoditas perekonomian agriculture dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, para generasi muda terus dikembangkan dalam hal kewirausahaan dan kemauan dalam mengembangkan ekonomi agriculture. Seperti tayangan berikut ini. Kita sebagai anak muda, peran kita besar juga di masyarakat. Harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Gus Wibowo, saya dari Desa Sumberjo, tepatnya di Dusun Klagon, kemudian Kecamatan Ngamblak, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai petani milenial yang menggeluti di komoditas kentang. Motivasi saya kenapa terjun di kentang sendiri, jadi ceritanya dulu orang tua saya sudah melakukan pertanian kentang atau menanam kentang dari zaman dulu, cuman dengan cara konvensional, dan hal itu dilakukan dengan mengintroduksi atau membeli bibit dari berbagai daerah. Kemudian kita banyak bisa dibilang ditipu dengan beberapa orang yang menjual benih tersebut dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang diomongkan, kemudian juga inkonsisten terhadap sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga bibit yang kita beli
beli dari luar daerah, ketika ditanam di sini produksinya tidak baik gitu. Dari situ kalau misalkan kita masih bergantung atau masih mengandalkan pembibitan dari luar daerah, kita bakalan tidak maju-maju petani kentang di sini. Dan kemudian saya menginisiasi untuk membuat pembibitan kentang di Magelang ini, khususnya di daerah saya di Dusun Klagon, Sumberjo, Ngablak, Magelang. Ketika saya membuat atau mendirikan pembibitan kentang, kita mulai dari belajar kultur jaringan, kemudian ada stek, tanam di greenhouse, dan nanti bisa kita produksi mulai dari G0, G2, dan seterusnya. Dan itu bibit itu bisa kita turunkan sampai 3-4 kali, dalam artian si petani ketika nanam bibit dari G0 dia mengurangi biaya produksi untuk tanaman selanjutnya, karena bibit yang dia tanam nanti masih bisa diturunkan sampai 4 kali. Padahal kalau misalkan kita analisis di usaha tani kentang, untuk kebutuhan bibit sendiri kita memakan biaya 40-50% dari total biaya produksi kentang itu sendiri. Sarana prasarana, baik itu sarana prasarana pertanian, juga penting untuk terus ditingkatkan dalam hal teknologi serta dalam hal pengemasan pada produk akhir. Untuk selanjutnya dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk bidang perdagangan serta pengembangan selanjutnya. Nah, dari tayangan tadi, dari pembelajaran tadi, paling tidak kamu dapat mendapat sedikit pengetahuan tentang ekonomi agrikultur di Indonesia serta usaha untuk mengembangkannya. Ingat, ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia sangat berpotensi di masa depan, karena ketahanan pangan itu menjadi isu utama dunia. Bukankah pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia? Terima kasih sudah bergabung dengan Pak Dirgo di sini. Namun sebagai upaya untuk meningkatkan kamu dalam pembelajaran dan penguasaan materi kali ini, jangan lupa latihan untuk dicoba. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, rajin beribadah, sukses bersama kita.